Halo teman-teman, selamat datang. Jadi di video ini akan dipaparkan terkait prosedur pendaftaran KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang masih belum tahu nih apa itu KIP kuliah. Jadi KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut kuliah tapi terhalang dengan masalah finansial atau ekonomi, teman-teman bisa langsung daftar aja di beasiswa KIP kuliah ini. Oke, buat cara daftarnya gimana, kita langsung aja coba. Pertama teman-teman masuk ke Google, terus klik KIP kuliah. Nah, nanti akan muncul KIP kuliah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Langsung klik aja yang paling atas ini. Teman-teman bakal masuk ke laman web dari KIP kuliahnya. Di sini ada tampilan kartunya teman-teman. Kalau misalkan udah resmi dapet KIP kuliah, nanti bakal dapat kartu yang seperti ini, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Terus di beranda ini ada daftar atau masuk, terus ada panduan. Kita klik yang panduan. Kalau misalkan teman-teman masih bingung atau belum ngerti, teman-teman bisa lihat pedoman pendaftaran KIP kuliah di sini dalam bentuk PDF. Tinggal langsung teman-teman download aja. Oke, kita back. Terus di sini ada daftar yang masuk. Nanti kita bakal coba ke bagian sana. Sebelum itu kita ke jadwal dulu. Nah, di jadwal ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama KIP kuliah. Yang pertama kayak pendaftaran akunnya, dari kapan sampai kapan. Di sini tertera. Terus juga seleksi-seleksinya kayak seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Terus ada yang tertulis UTBK SNBP. Terus ada seleksi mandiri yang PTN sama yang PTS-nya. Jadi teman-teman bisa langsung catat aja nih tanggal-tanggal dibuka sama ditutupnya. Terus ke bagian berita. Yang berita di sini ada prosedur, ada syarat, klarifikasi, dan keunggulan KIP kuliah. Jadi teman-teman bisa cek juga syarat-syaratnya kira-kira apa aja, apakah teman-teman memenuhi atau enggak. Terus ke bagian profil perguruan tinggi, di sini ada list dari nama perguruan tinggi sama program studi yang menerima KIP kuliah. Jadi buat teman-teman kan pasti punya kayak perguruan tinggi sama prodi apa yang teman-teman inginkan atau impikan. Teman-teman cek apakah prodi terkait atau instansi terkait atau perguruan tinggi terkait membuka KIP kuliah atau enggak. Nah, di sini juga ditampilkan jenjang sama akreditasinya. Terus ada kontak. Nah, teman-teman bisa langsung follow aja Instagramnya yang @puslapdik_dikbud. Terus teman-teman bisa standby aja di sana, barangkali ada info-info yang up to date, yang lebih terbaru tentang KIP kuliah. Terus kita ke atas aja ke bagian yang daftar atau masuk. Kita klik. Nah, nanti akan muncul inputan untuk nomor pendaftaran dan kode akses. Jadi teman-teman nanti bakal dapet nomor pendaftaran dan kode akses dari email. Caranya gimana? Teman-teman harus daftar dulu, harus buat akun dulu. Oke, di sini kita klik ya, daftar baru. Nah, daftar baru terus ada inputan yang harus teman-teman masukin, NIK, NISN, NPSN, dan email. Teman-teman mungkin udah punya ya kalau NIK-nya berapa, terus NISN-nya berapa. Terus buat NPSN, barangkali teman-teman masih bingung NPSN-nya berapa dari sekolahnya. Bisa langsung ke Google aja, terus teman-teman NPSN. Nah, ini yang paling atas pencarian data pokok pendidikan. Kita tunggu ya. Nanti teman-teman bisa coba cek, masukin nama sekolah teman-teman, kira-kira NPSN-nya berapa. Nah, di sini ada masukkan nama sekolah, contoh SMAN 1 Surabaya. Terus kita tampilkan. Nah, di sini ada SMAN 1 Surabaya, NPSN-nya 205 322 42. Nah, inilah yang nanti teman-teman
masukin ke sini tuh. Jadi berdasarkan sekolah dari teman-teman sendiri. Kalau misalkan semuanya udah diisi, emailnya udah diisi, langsung klik proses selanjutnya. Setelah itu bakal diverifikasi dan bakal dikirim nomor pendaftaran dan kode akses ke email teman-teman yang sudah dicantumkan di kolom ini. Kita back. Oke, langsung aja kita ke bagian akun Keep kuliahnya yang udah login. Nah, berikut adalah tampilan dari akun yang sudah login. Di sini terlihat ada status kelengkapan berkasnya. Kalau misalkan udah diisi semua, nanti akan tertulis lengkap. Kalau misalkan belum, nanti bakal tertulis belum lengkap. Terus ada isi survei, penetapan biodata keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, rencana seleksi. Terus ada cetak kartu peserta dan cetak formulir. Nah, buat yang isi survei sama penetapan itu bakal muncul nanti kalau misalkan teman-teman udah menjalani beberapa semester gitu, atau baru menjalani nanti 1 semester bakal muncul. Kalau misalkan masih baru waktu daftar atau belum resmi keterima di univ terus resmi keterima di Keep kuliahnya, maka nanti tampilan bakal dari biodata sampai seleksi. Dan untuk biodata sendiri tampilannya nanti bakal seperti ini. Di biodata nanti ada foto pribadi, teman-teman bisa masukin fotonya sesuai ketentuan. Terus ada NISN, nama, nomor induk, bisa teman-teman langsung input. Terus juga di sini ada nomor kartu Indonesia Pintar atau KIP, terus ada nomor kartu keluarga sejahtera. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya udah punya KIP atau KIP, bisa teman-teman langsung masukkan. Kalau misalkan teman-teman yang belum punya, yang awalnya sebelumnya tidak terdaftar untuk kartu Indonesia Pintar, bisa dikosongkan aja kayak begini. Terus nanti teman-teman bisa isi sesuai dengan perintahnya. Di sini ada asal sekolah, tahun lulus, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, provinsi, kabupaten, kode pos, email, nomor telepon, dan nomor handphone. Itu buat kayak nomor telepon, kalau misalkan teman-teman gak ada telepon rumah, bisa dikosongin aja, diganti dengan nomor handphone. Mungkin teman-teman pasti punyalah nomor handphonenya masing-masing. Nah, ini adalah untuk bagian yang biodata. Nah, selanjutnya adalah bagian yang keluarga. Jadi teman-teman bisa masukkan input terkait informasi keluarga. Kayak di sini foto bersama keluarga, terus nomor kakak, NIK, kepala keluarga, nama ayah atau wali, status ayah atau wali, maksudnya status di sini apakah masih hidup atau sudah meninggal. Terus di sini ada hubungan dengan ayah, di sini apakah hubungannya ayah kandung atau ayah tiri atau bagaimana. Itu bisa dimasukkan di sini. Terus pendidikan dari ayah atau wali, terus pekerjaan, dan di sini detail ayah. Maksudnya detail ayah tuh kayak lahirnya kapan, terus keadaan secara fisiknya bagaimana, sedang apa, misalnya apakah sedang bekerja di perusahaan apa atau berprofesi sebagai apa gitu. Terus sama juga untuk yang nama ibu, status ibu, pendidikan, pekerjaan, detail, terus jumlah tanggungan keluarga berapa, apakah ada 3, misal punya anaknya 3 gitu, belum menikah semua, jadi jumlah tanggungannya 3 nanti. Terus nomor telepon orang tua, di sini bisa dicantumkan nomor telepon dari ayah atau dari ibu. Oke, selanjutnya untuk bagian yang rumah atau detail data rumah, di sini ada foto rumah tampak depan, terus ada foto ruang keluarga seperti apa, bisa teman-teman input dan masukkan. Terus ada kepemilikan, apakah milik sendiri atau ngontrak atau bagaimana. Terus tahun perolehan, tahun kapan diperolehnya, terus sumber listriknya dari mana, lalu daya listriknya seberapa besar, luas tanah juga dimasukkan, terus NJOP per meternya berapa, luas bangunan keseluruhan,
lalu bahan atap, bahan lantai apakah keramik atau apapun itu, terus bahan temboknya apa, mandi cuci kakus, terus sumber airnya dari mana, itu juga bisa teman-teman masukkan. Terus teman-teman bisa masukkan juga dari jarak pusat kota ke tempat tinggal teman-teman seberapa jauh, ini bisa cek di Google Maps gitu ya. Lalu jumlah orang yang tinggal di rumah yang teman-teman tinggal itu total berapa orang, nanti teman-teman bisa masukkan juga. Itu untuk bagian yang detail data rumah. Oke, selanjutnya ada bagian yang ekonomi. Untuk yang ekonomi di sini teman-teman bisa ngelampirkan dokumen pendukung keadaan ekonomi teman-teman yang bisa menunjukkan gitu keadaan ekonomi teman-teman sekarang seperti apa. Kalau misalkan nggak ada ya berarti nggak usah dimasukin gitu. Di sini ada pekerjaan ayah atau wali, terus penghasilan ayah, ada pekerjaan ibu, pokoknya ibu rumah tangga atau bekerja sebagai apa, terus penghasilan ibu berapa. Kalau misalkan ibu rumah tangga berarti ya penghasilan ibunya bisa dikosongkan gitu, diisi kosong, 0 gitu. Terus total hutang kepada pihak lain, barangkali sedang ada hutang kayak gitu bisa dimasukin aja di sini, dan cicilan yang dibayar per bulan berapa. Terus ada total piutang kepada pihak lain, di sini juga cicilan piutang dibayar per bulan nanti bisa dimasukkan kalau misalkan ada, kalau nggak ada ya bisa dikosongkan. Dan terakhir tabungan keluarga untuk sekarang ada berapa, itu bisa dimasukkan juga. Itu buat yang bagian ekonomi. Nah, lalu selanjutnya adalah untuk yang aset. Di sini kalau misalkan teman-teman punya aset kayak motor, kulkas, barang-barang elektronik lainnya, HP termasuk juga. Kalau misalkan teman-teman punya, teman-teman bisa masukkan di sini kayak namanya apa, misal handphone, terus jenisnya apa, alat elektronik, merek dari handphonenya apa, terus kondisinya apakah masih bagus atau sudah rusak atau bagaimana, itu nanti bisa teman-teman isi di sini. Harga beli yang teman-teman beli waktu itu berapa dan metode perolehannya gimana, apakah dibeli langsung atau secara cicilan, teman-teman nanti bisa masukkan gitu. Jadi semua asetnya nanti dimasukkan di sini. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa perhatiin ada tulisan NIK Anda belum ditemukan dalam data DTKS. Jadi untuk penerima KIP kuliah itu ada 5 golongan orang yang bakal bisa diterima. Yang pertama, mahasiswa pemegang atau pemilik kartu Indonesia Pintar, KIP pendidikan menengah. Terus ada yang kedua, masuk dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, atau penerima program bantuan sosial. Terus yang ketiga, masuk dalam kelompok masyarakat miskin atau rentan maksimal pada desil 3. Yang keempat adalah mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Dan yang terakhir adalah jika nggak memenuhi 4 itu, maka bisa dilihat dari pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyaknya 4 juta. Atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak 750.000. Nah, kalau misalkan teman-teman terdaftarnya pada bagian yang kelima tadi, yang bukti pendapatan kotor gabungannya kurang dari 4 juta, maka nanti bakal muncul kayak gini, NIK-nya tidak ditemukan dalam data DTKS. Kayak gitu. Tapi tetap nanti melampirkan bentuk surat keterangan tidak mampu. Nah, itu untuk bagian yang aset dan informasi tambahan seputar yang DTKS. Nah, ini adalah untuk bagian yang prestasi. Kalau misalkan teman-teman punya prestasi kayak juara lomba esai atau juara olimpiade matematika atau olimpiade bidang lain, teman-teman bisa masukkan di sini. Tuh, di sini hanya diperkenankan untuk mengisi hingga 3 prestasi. Jadi maksimal cuma 3. Jadi pilih prestasi yang menurut teman-teman paling prioritas di antara yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah bagian rencana. Jadi
detail rencana di sini, rencana tinggal teman-teman apakah bersama saudara, orang tua, atau mungkin sendiri kayak ngekos. Nah, teman-teman bisa langsung cantumkan aja. Tuh, barangkali untuk yang ngerantau itu kan kemungkinan besar sendiri atau bersama saudara gitu. Terus yang dukungan ini maksudnya apakah orang tua mendukung untuk melanjutkan kuliah atau enggak. Di sini tinggal nanti bakal ada pilihan iya atau tidak. Terus transportasi asal, misal teman-teman dari luar pulau gitu, di luar pulau dari tempat universitasnya, misal transportasinya menggunakan pesawat atau lewat kapal laut gitu, nanti teman-teman bisa masukkan di sini. Nah, di sini ada transportasi harian. Ini maksudnya adalah buat sehari-hari ke kampus nantinya akan menggunakan apa? Apakah menggunakan sepeda motor lewat jalur darat gitu. Terus di sini ada biaya transportasi untuk perjalanan menuju tempat kuliahnya, kira-kira biaya yang dihabiskan oleh transportasi yang digunakan, entah itu transportasi umum atau transportasi milik pribadi kayak motor gitu, itu berapa? Nah, nanti bisa dicantumkan di sini. Ini adalah bagian untuk seleksi. Jadi di seleksi ini ada seleksi PTN, seleksi Politeknik Negeri, dan seleksi Mandiri. Nanti tergantung teman-teman daftar di seleksi yang mana. Misal untuk yang seleksi PTN, kalau seperti di layar di sini seleksi lewat UTBK, nanti bakal dapat nomor pendaftaran KIP-nya berapa. Terus juga nanti tinggal input kayak pilihan prodi 2, 1, terus pilihan PT-nya, terus tanggal daftarnya. Kayak gitu. Ini untuk yang TBK, yang SNM atau yang undangan pun kurang lebih nanti sama tampilan seperti ini. Mungkin untuk tampilan yang seleksi Politeknik Negeri dan seleksi Mandiri yang agak berbeda. Selanjutnya ini adalah bagian yang seleksi Politeknik Negeri, yang kurang lebih nantinya sama kayak yang seleksi Mandiri. Tampilannya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ikut mendaftar seleksinya, nanti teman-teman tinggal input aja nomor pendaftarannya, terus pilihan PT-nya, pilihan prodinya apa aja. KAP ini adalah kode akses pendaftaran, mirip-mirip kayak PIN. Di sini juga ada PIN. Terus tanggal daftarnya. Ini kurang lebih untuk bagian yang seleksi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara pengisian dari biodata juga sampai rencana dan juga tampilan dari seleksinya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang akan mendaftar untuk KIP kuliah nantinya.